Nah, yang selanjutnya adalah komponen DFD yang proses. Nah, komponen proses ini dia menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Perlu diingat bahwa proses itu adalah transformasi dari input menjadi output. Nah, proses itu diberikan nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa saja yang sedang atau akan dilaksanakan. Sehingga untuk nama proses itu biasanya menggunakan kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Seperti misalnya menghitung gaji, mencetak KRS, menghitung jumlah SKS, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh dari proses yang salah. Nah, perlu diingat bahwa di sini ada proses 1, ya kan? Proses 1 di mana dia terhubung dengan terminator, data store, dan kemudian dia juga terhubung dengan proses di mana semuanya ini merujuk atau ini ya tanda panahnya menuju ke dia. Terus kemudian untuk yang kedua ini kita fokus di kedua. Nah, proses ini dia menuju ke proses yang lain, yaitu proses pertama, dan dia juga menuju ke terminator. Nah, itu salah. Penjelasannya ada di sini. Kesalahan DFD untuk yang proses pertama tadi, proses tersebut mempunyai input tetapi tidak menghasilkan output. Nah, kesalahan ini disebut dengan black hole karena data masuk ke dalam proses dan lenyap tidak berbekas seperti dimasukkan ke lubang hitam. Nah, ini ya, jadi data ini dari data store, dia masuk ke proses tetapi dia tidak menghasilkan output apapun. Gitu, jadi langsung hilang. Dia diproses tanpa tahu tujuannya apa dan kapan harus dikeluarkan gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, ini prosesnya menghasilkan output tetapi tidak pernah menerima input. Nah, kesalahan ini disebut dengan miracle atau ajaib karena bisa menghasilkan output tanpa pernah menerima input. Nah, proses kedua ini adalah ini ya, di mana dia tiba-tiba ada proses di sini, dia menuju ke proses yang lain dan dia menuju ke terminator. Tetapi di sini tidak jelas data yang masuk di proses 2 ini apa gitu. Jadi kebayang nggak sih kita nggak pernah nginput tapi tahu-tahu ada laporan yang diberikan ke terminator. Nah, seperti itu. Itu adalah proses yang salah. Nah, terus komponen DFD yang selanjutnya yaitu data store, itu komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak. Misalnya mahasiswa, terus kemudian bisa pegawai, program studi, fakultas, seperti itu. Alur data yang menghubungkan data store dengan suatu proses. Nah, seperti ini untuk alur data. Jadi, yang pertama ini, data store itu sebagai inputan di proses, di suatu proses gitu ya. Ini sebagai inputan. Nah, kemudian kalau yang ini, data store ini sebagai outputan. Nah, ini penjelasannya, alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan satu paket tunggal data, lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket tunggal data, atau sebagian dari lebih dari satu paket data untuk suatu proses. Nah, jadi gini guys, daripada kalian bingung ya, jadi kalau yang pertama, alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan ini ya, dia itu apa ya, sebagai pendukung dari proses itu. Artinya proses itu tuh tidak akan berjalan kalau tidak ada tabel yang
ini gitu. Nah, sementara untuk yang ini dia kan selain sebagai outputan, artinya berarti dia bisa diubah, kemudian dia bisa dihapus gitu ya oleh sistem. Nah, seperti ini alur data ke data store yang berarti sebagai pengupdatean data seperti menambah data yang baru, menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah atau memodifikasi satu paket data atau lebih. Lihat gambar 2. Nah, jadi data ini tuh, data store yang di sini tuh data yang digunakan untuk memproses. Nah, sementara ketika dia sudah diproses, kemudian dia menghasilkan data store ini, ada tanda panah yang menuju ke data store ini, berarti data store itu sudah terproses oleh sistem, sehingga kalau kita mau nambahin data baru bisa, kemudian kita mau ngupdate bisa, kita mau hapus itu juga bisa, gitu. Nah, terus kemudian ini ya, ada komponen DFD yaitu alur data. Alur data itu tuh garis panah tadi loh guys, garis panah. Nah, suatu data flow atau alur data itu digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju dan keluar dari suatu proses. Nah, alur data ini akan digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket informasi dari satu bagian sistem ke bagian yang lain. Nah, alur data itu perlu diberi nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksud. Biasanya nama pada alur data dilakukan dengan menggunakan kata benda. Nah, ini adalah konsep paket data. Jadi bila 2 atau lebih data mengalir dari suatu sumber yang sama ke tujuan yang sama, maka harus digambarkan sebagai suatu alur data tunggal. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan konsep paket data yang salah. Mahasiswa itu kan biasanya untuk menuju ke proses periksa formulir daftar ulang itu kan dia setor nama NPM itu sejenis NIM gitu ya, terus sama alamat. Nah, kalau misalkan data ini itu mengalir dari satu sumber, dari ini ya, sumbernya mahasiswa ke tujuan yang sama, maka harus digambarkan suatu alur data yang tunggal. Nah, contohnya ini formulir daftar ulang, di mana formulir daftar ulang ini sudah mencakup nama, NPM, dan alamat gitu ya. Nah, kemudian ada juga konsep alur data yang menyebar. Alur data menyebar ini menunjukkan sejumlah tembusan dari alur data yang sama, dari sumber yang sama, ke tujuan yang berbeda. Jadi misalkan ini ada data pesanan. Nah, data pesanan yang telah diproses itu, dia masuk ke proses membuat laporan penerimaan sehari-hari. Nah, laporan ini ternyata diterima oleh dua tujuan yang berbeda, yaitu manajer dan bagian pembukuan. Nah, maka format untuk membuat DFD-nya adalah seperti ini. Jadi nggak bisa kalian buat terminator ini untuk menggambarkan entitas manajer, bagian pembukuan gitu, tidak bisa. Jadi memang harus satu-satu. Nah, ada juga di sini konsep alur data mengumpul. Nah, alur data yang mengumpul ini menunjukkan beberapa alur data yang berbeda dari sumber data yang berbeda akan bergabung bersama-sama menuju tujuan yang sama. Nah, misalkan di sini ada dua proses, membuat faktur dan membuat slip pengirim, di mana data ini, data faktur dan slip pengiriman, keduanya ini akan diterima oleh konsumen. Nah, maka formatnya seperti ini. Nah, ini tips untuk
penggambaran DFD ya. Yang pertama, silahkan mengidentifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat di dalam sistem. Entitas luar itu yang nanti akan dijadikan terminator tadi. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Jadi entitas luar itu mereka memegang atau berperan untuk memanipulasi data apa gitu ya. Nah, kemudian dia juga berwenang untuk menerima output apa. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah buat diagram konteks. Diagram konteks ini adalah diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Nah, kemudian ada diagram berjenjang. Ini diagram yang menggambarkan hubungan antar fungsi secara hierarkis. Nah, kemudian DFD itu ada level 0 atau level 0 dan level 1. Level 0 itu dia menjabarkan diagram konteks. Nah, kalau level 1 dia menjabarkan level 0. Kemudian juga ada DFD level 2 dan 3 dan seterusnya, tergantung dari proses yang ada di level-level sebelumnya. Nah, di sini akan kita bahas tingkatan DFD yang pertama, yaitu diagram konteks. Silahkan kalian untuk melihat video yang selanjutnya ya.